Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, akhirnya gue rekaman video playtest untuk Sim Mills ini juga. Jadi sepatu ini gue pakai di game yang sama bersama kawan-kawan Nimo di lapangan B yang ya lagi-lagi gue sebut kondisinya lagi nggak dalam keadaan yang baik-baik saja gitu ya. Lu juga udah lihat di dua video sebelum ini, dan ya gue ulang lagi, kondisi tersebut mungkin dibutuhkan ketika lo ingin mengetes durability. Walaupun ya gue akhirnya kepikiran ya, kalau sekali pakai sih sebenarnya ya ngomongin tes durability nggak begitu valid ya kan, karena ya tapi oke lah, kita ngomongin kondisi sepatu perlokalan, kita ngomongin kondisi sepatu lokal yang masih ada kadang-kadang ya kan, gue nggak bilang sering gitu ya, kadang-kadang terjadi untuk beberapa orang gitu ya, baru beli merek lokal sekali pakai udah kebuka lah, udah apalah gitu. Jadi ya oke, boleh juga dong gue sebut bahwa ya kondisi lapangan yang nggak optimal boleh juga dijadikan sebagai parameter untuk ngetes durability sepatu gitu ya kan. Nah, sebelum gue ke detail tentang pengalaman gue pakai sepatu ini guys, seperti biasa gue udah membagi beberapa segmen gitu ya. Setiap gue playtest pun dengan gue unboxing udah gue bagi segmen-segmen supaya ya lo yang udah ngikutin gue akhirnya oke, gue mau skip this part, gue cuma mau nonton part ini ya boleh, walaupun gue belum kasih timestamp lah ya. Agak males sih ngasih timestamp karena ya gue masih edit sendiri. Jadi sepatu ini gue pakai mirip menitnya dengan si Specs Reborn, tapi jujur touch bola ketika gue pakai sepatu ini jauh lebih banyak. Bahkan mungkin touch bola ketika gue pakai sepatu ini mirip dengan touch bola ketika gue pakai sepatu pas. Walaupun Passport itu gue pakai di 2 game gitu ya, 2 babak gitu ya. Lumayan banyak gue touch untuk sepatu ini. Oke guys, kita ngomongin masalah fitting dulu yang pertama ya kan. Jadi sepatu ini lu juga udah tonton video fittingnya, gua pasangin sepatu ini, sepatu Reborn dan juga ada Legion gitu ya. Kenapa Legion? Karena gua sebut di video fitting itu 2022 ini gua masih megang Legion untuk sepatu peringkat pertama pilihan gua ya kan, sampai dengan video ini tayang gitu ya. Jadi gua taruh Reborn di situ. Nah, sepatu ini sendiri fittingnya, ketika gue fitting itu gue pakai 2 macam insole. Pertama adalah insole bawaannya, yaitu yang ini Light Comfort ini, dan juga insole-nya Vapor gitu ya kan. Gue sendiri pada akhirnya ketika gue di lapangan B itu gue memilih untuk menukar insole-nya dengan insole Vapor. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ya gue ngerasa akan lebih nyaman kalau gue pakai insole-nya Vapor. Jadi beberapa pertanyaan udah masuk nih ke Instagram gua, ke YouTube juga kalau nggak salah ada beberapa, dan gua respon nanya gimana bang pengalaman lo pakai Mills gitu ya. Gua baru jawab sepatu ini lebih cocok untuk lo yang kaki slim gitu ya kan. Nah, ini akan gua jabarin juga di sini. Jadi kenapa gua ganti insole? Salah satunya adalah tadi ya gua ngerasa akan lebih nyaman, dan ya karena sepatu ini gua yakin lebih cocok untuk yang pakai sepatu kaki slim gitu ya, kaki slim. Jadi ketika gue pakai di fitting juga lo bisa lihat lebihnya lumayan banyak, dan sisi sini itu lumayan ketat, baik kiri dan kanan kurang lebih sama lah gitu yang gue rasa, dan di bagian depan itu lumayan. Gue bisa bilang 1 jempol lebih sedikit untuk di ujung sini, cuman kaki gue itu di bagian sini tuh udah lumayan ketat gitu ya. Dan gue di game itu gue nggak tukar kaos kaki. Kalau nggak salah ya, koreksi gue nanti, gue akan koreksi juga dengan gambar gue tunjukin. Tapi kalau gue nggak tukar kaos kaki, gue masih pakai kaos kakinya si anti slip ya kan. Jadi ketika gue pakai kaos kaki tersebut, gue tukar insole dengan Vapor, fitting terasa lebih nyaman gitu ya, nggak begitu sempit di bagian sisi, karena ya ini juga lo tahu tebal, walaupun tipis tapi tebal, dan dia bentuknya itu agak begini gitu ya di ujungnya. Mungkin yang ya kaki yang lumayan lebar gue itu mengakibatkan kalau gue pakai insole yang agak gitu di ujung-ujungnya ini akan lebih sempit gitu ya. Makanya ketika gue pakai Vapor lebih nyaman, cuman tetap di ujung ada lebih gitu ya.
apa pengaruhnya dengan performa? Gua sih jujur ada pengaruhnya dengan performa, karena jujur gue di game itu mencoba melepaskan beberapa kali crossing ya, 1 kali 2 kali crossing mungkin, dan coba shooting juga, jadi nggak optimal. Menurut gua salah satu faktornya adalah karena kelebihan sepatu yang cukup banyak gitu ya. Nah itu masalah fitting. Yang kedua, pertanyaan yang banyak juga ditanyakan oleh para netizen adalah durability ketika gue pakai sekali, ketika udah gue pakai gitu ya. Durability-nya gimana sih bang? Nah, gue bisa bilang durability-nya sejauh ini cukup oke ya. Gue bisa nilai ini mirip seperti sepatu NK yang udah gue playtest juga gitu ya. Dan ketika gue pakai sekali, kondisi lapangan mirip-mirip, basah-basah gitu ya, walaupun yang NK itu lebih basah karena hujan betul-betul on the spot. Kalau ini hujannya malam, jadi ketika gue pakai itu mungkin ya karena panas pagi juga udah lumayan agak kering, tapi rumput agak basah. Itu gue bisa bilang relatif aman guys. Gue coba cek yang sebelahnya ya. Gue bisa bilang ya aman sih. Gue bisa bilang aman karena ya kiri kanan nggak ada bagian yang kebuka, maupun dikit maupun banyak gitu ya, aman. Itu dari durability. Nah terus kita ke pengalaman bermain ketika gue pakai sepatu ini. Jadi gue pakai sepatu ini sendiri udah gue singgung karena fittingnya yang menurut gue lebih cocok untuk kaki slim, walaupun gue sebenarnya agak mempertanyakan ya 27,7 nya ini 27,7 apa gitu ya, karena 27,7 itu sama kayak Ortus ya. Sayang di sini nggak ada sepatu Ortus sih, jadi gua nggak bisa ngukur. Tapi ketika gue pakai Ortus itu biasanya lebihnya itu nggak banyak gitu loh, nggak banyak kayak gue pakai ini gitu. Jadi kayak ini sebenarnya jadi kayak 28 lebih dikit, 28,3 mungkin ya sentimeternya, mungkin ya, gue nggak tahu ya. Jadi 27,7 itu gue masih bertanya-tanya juga, 27,7 itu panjang insole ini atau panjang sepatu gitu ya, gue nggak ngerti. Karena mungkin kalau insole, kalau sepatu dia bisa ada toleransi berapa senti lah, berapa milimeter lah gitu ya, nggak sampai senti of course. Kalau senti kan jauh banget 1 senti, aduh. Nah selain itu apa sih pengalamannya gitu ya, maksud gue selain fitting yang kurang fit untuk kaki gue gitu ya, terbantu sebenarnya dengan gue tuker insole, tapi tidak membantu secara performance gue bisa bilang ya, karena jadi agak longgar di depan. Walaupun nih guys, walaupun ini ya bagian belakang yang gue khawatirin akan bikin kaki gue lecet atau apa, tidak terbukti membuat lecet, tetap nyaman-nyaman aja. Dan gue boleh kasih nilai plus untuk si lidahnya ini, yang dengan lu buat begini tuh jadi apa ya, nggak kerasa ada ganjel, nggak kerasa. Yang jelas menurut gue sih lidahnya ini cukup membantu ya, walaupun ya gue nggak merasakan signifikan gitu. Tapi ketika lo mungkin main di game yang lebih intens, baru lo akan ngerasa fungsi si lidah yang agak kebelah begini. Cuman ya ini lumayan oke lah gitu gue bisa bilang. Nah bagian ini yang menurut gue cukup tinggi, dan bagian ini yang menurut gue potongannya agak beda ya. Oke, gue coba sih, ini gue ya, Predator gue ya gitu ya. Padahal sama Predator ya mirip-mirip aja sih sebenarnya tuh ya. Kalau dilihat sama Predator tuh lebih rendah gitu ya, potongan itunya tuh lebih rendah. Tapi overall menurut gua nggak mengganggu, dan bahkan busanya yang bisa dibilang sangat minim di sini itu ya nggak bikin kaki gua, kalau gua ya nggak bikin kaki gua lecet. Walaupun gua bisa bilang cukup padat kaki gua, karena ya itu tadi ya, kaki gua itu kan agak lebar gitu, jadi nggak bisa optimal masuk ke depan. Kalau bisa optimal banget masuk ke depan, walaupun udah gua gitu-gituin juga nggak optimal masuk ke depan. Kalaupun bisa masuk, di belakangnya ada sisa gitu. Tapi ya karena nggak bisa ke depan banget, jadi kaki gua penuh di belakang tapi nggak menyebabkan apa-apa gitu, so-so aja gitu ya. Dan bicara mengenai outsole statnya ini, menurut gua sih gue bisa bilang
overall yang memberikan pengalaman cukup menyenangkan adalah si outsole-nya ini ya, karena outsole-nya ini cukup tinggi sebenarnya, tapi ketika lo pakai di lapangan rumput ya ini adalah kombinasi yang sempurna gitu ya, kombinasi yang pas lah untuk lo pakai di lapangan rumput dengan agak tebal gitu ya. Jadi kayak gua nggak merasakan licin gitu ketika pakai sepatu ini. Kalau bicara upper gimana bang? Upper terus terang ya, gue belum merasakan sesuatu yang istimewa dari upper yang disajikan ya, yang diberikan oleh Mills ini. Menurut gue sih ya jadinya ya so-so aja, kayak NK aja gitu ya, walaupun ya so-so kayak NK aja. Dan menurut gue untuk dia catch up dengan Specs atau Ortus yang Legion ya masih agak ketinggalan lah ya. Kalau dari segi upper yang gue nggak bisa bilang ini juga lebih baik gitu ya, tapi menurut gue ya untuk range harga yang ditawarkan ya ini upper. Kalau ditanya dengan NK ya gue sih sebenarnya lebih milih ini gitu ya. Tapi kalau ini disuruh dibandingin compare naik ke Legion sama Ripon bahkan ya, nggak perlu si LS20, gue ngerasa masih feel yang gue dapet masih agak kurang gitu ya. Apa karena ya mungkin karena kaki gue agak wide ya, medium wide, jadi kurang cocok untuk pakai sepatu ini. Overall penilaian lu gimana bang gitu? Kalau menurut gue sih ya sepatu ini layak dicoba ya untuk lo yang berkaki slim. Untuk lo yang berkaki medium wide ataupun wide kayaknya harus nunggu ada silo baru ya, yang gue lihat sedang akan meluncurkan series baru ya. Mudah-mudahan lebih bersahabat dengan kaki lebar dan sizingnya juga lebih clear gitu ya, karena menurut gue belum terlalu clear untuk sizingnya ini. Tapi buat lo yang berkaki slim mau coba sepatu yang di range 300 ribuan ya, menurut gue ini bisa jadi pilihan. Karena di range 300 ribuan itu ada sepatu-sepatunya Ortus mungkin ya, atau sepatu-sepatunya Specs. Cuman kalau gue lihat kualitasnya ini menurut gue ya mungkin agak lebih baik sedikit lah dibanding produk-produk yang sudah luncur dari brand yang lebih besar yang gue sebut tadi. Nilai nih, berapa lo nilai ini? Gue sih agak berat ya ngasih nilai untuk ini sebenarnya, karena ya nggak cocok gitu dengan kaki gue. Jadi kalau ya sesuatu yang nggak cocok itu pasti kalau ditanya nyaman, gue sih akan bilang kurang nyaman. Sedikit membantu ketika gue tuker insole gitu ya. Kalau gue nggak tuker insole, gue bisa kebayang kaki gue bakalan tersiksa ketika gue pakai ini, walaupun gue pakainya nggak lama gitu ya. Walaupun gue pakai in total paling cuma 20 menit, 25 menit is maksimal gitu ya. Jadi gue akan bersikap netral di sini, nggak gue kasih nilai. Tapi kalau lo maksa nih kasih nilai berapa ya, ini nggak even 6 karena ya tadi ya, karena bukan untuk kaki gue gitu. Jadi ya gimana dong. Oke guys, segitu aja dari gue. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, lo boleh share, lo boleh like, lo boleh komen tentunya. Kita diskusi di kolom komentar untuk lo yang udah nyobain sepatu ini atau lo yang belum nyobain sepatu ini. Kira-kira menurut lo gimana nih setelah mendengar review gue? Boleh komen di bawah. Terus kalau lo akhirnya memutuskan subscribe setelah menonton video ini, thank you banget guys. Terima kasih karena support lo sungguh berarti bagi gue tentunya. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.